Saya bagikan. Oke, jadi tadi apa? Dipastekan setelah difilter, di-copy, terus dipastekan dengan menggunakan value supaya yang ke copy hanya yang kita filter saja. Nah, dengan cara yang sama nanti tahun 2002 juga kamu lakukan. Terus bagaimana tadi menghitung persentasenya ya Puput ya? Iya, Ibu. Caranya pakai Excel, tahu Puput caranya? Menghitung persentase? Kurang tahu sih, Bu. Oke, di Excel kalau kita nulis rumus pakai sama dengan ya. Depannya dikasih sama dengan. Kalau persentase kan berarti yang dituntaskan ya, dibagi dengan total perkara yang diajukan. Nah, itu ketemu prosentasenya 0,37. Nanti kalau kita ubah persen menjadi 37%. Nah, ini bisa kita copy ke bawah dengan cara cukup kalau di Excel ya di double klik aja di sini ya, dia akan ke copy ke bawah. Kemudian kita ubah ininya jadi persen. Kalau mau ada pecahannya berarti yang tombol ini di ke kanan. Ditambah angka di belakang komanya. Gitu. Nah, berarti pada tahun 2021 Kejati Aceh kinerjanya 37%. Sumatera Utara 62%, Sumatera Barat 61%, Riau 99%, kemudian Kejati Jambi 93%. Nanti kita bisa lihat di sini. Setiap Kejati seperti apa. Nah, walaupun ya misalnya nanti sebagai Kejaksaan Agung misalnya kamu kalau atau Kementerian Kehakiman ya, Kementerian Kehakiman itu menilai ya, oh ternyata di Riau, bukan di Riau, DKI Jakarta itu persoalannya 566. Sementara Jawa Tengah hanya 196. Berarti kita berpikir di Jakarta kebutuh pegawai lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan dengan Jawa Tengah? Dibutuhkan lebih? Yuk di Jawa Tengah kalau perkaranya 196, di DKI 566 berarti butuh pegawainya lebih banyak di mana? Di Jakarta, Bu. Lebih banyak. Iya, betul. Di Jakarta kan butuh lebih banyak. Oke, gitu ya. Jadi dibalik persen kinerjanya tinggi juga kita sebagai kalau kamu sebagai sekretaris menterinya gitu ya. Oh, Pak, ini memang sih Kepulauan Riau itu kinerjanya rendah, Pak, karena mereka hakimnya hanya 5 gitu misalnya ya. Sementara eh, Riau itu hakimnya di sana ada 15, ya wajar dia bisa selesai 99%. Gitu. Cuma sekarang kita nggak mengelola data jumlah hakim. Oke ya, jadi ini dilakukan cara yang sama untuk perkara pidana khusus untuk tahun 2022 dan 2023. Sudah paham sampai di sini tugasnya? Jadi tugas yang pertama adalah ubah data awal ke sheet pidana, perdata, dan pidana khusus. Ya, jadi ini diisi sesuai dengan data di data awal. Caranya tadi difilter tahun, kemudian nanti di copy, dipastekan di sebelah sana. Nah ini kalau mau ditampilkan semua, tinggal ditampilkan semua, atau kalau hanya dipilih 2022 berarti dipilih 2022 saja. Oke ya, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, buat statistik deskriptif perkara pidana per tahun untuk semua kejati. Nah, saya sudah upload Excel tentang fasilitas data analitik ya. Itu
itu YouTube-nya sudah ada dan nanti kamu tinggal tirukan dari YouTube itu. Bentar, mana analisis. Nah, kalau tidak salah ada yang harus dilakukan settingnya di file more ya. Option. Dicari nanti fitur data analitik. Sebentar. Izin Bu, itu ada Ya, di add-ins. di add-ins. Ya. Oke, ini masih lambat nih laptop saya. Sehingga kalian tahu fitur-fitur analitik. Tadi dia pakai itu ya, toolpack ya. Di panduannya itu, analisis toolpack. Udah muncul belum? Izin Bu, tadi harusnya di Diapain? klik dulu Di? sebelum yang tadi kotak Heeh. terakhir Oke, di YouTube. coba ya. Ini saya lama. File, more, option, add-ins. Yang mana? Klik analisis toolpack-nya Bu. Analisis toolpack. Tuh nggak kelihatan. Ini, analisis toolpacknya sebelah mana? Yang tadi diklik kok Bu, benar. Yang sebelumnya dipilih, Yang bawah. yang ada di bawahnya inactive application. Ini ya. Ini, heeh. Oke. Terus klik go. Terus sebelum diklik go lagi itu klik centang dulu Bu. Oh iya, tadi belum dicentang ya. Ya, Bu. Oke, makasih. Oke, ya, terima kasih ya. Em, kok belum muncul analisisnya ya? Data. Nah, ini sudah ya, ada data analisis di atas. Nah, ini ada beberapa analisis. Ini kalau nanti statistik advance ya, ada analisa korelasi. Korelasi itu misalnya apakah kolom A mempengaruhi kolom B gitu ya. Misalnya bahwa jumlah jumlah hakim mempengaruhi tingkat produktivitas dari sebuah kantor kejati misalnya ya. Nanti kamu punya data jumlah hakim sama punya kinerja. Itu bisa pakai analisa korelasi. Nah, sekarang kita pakai analisa deskriptif saja ya, itu yang paling dasar. Statistik deskriptif. Nah ya. Ini deskriptif statistik. Kemudian diinputkan range-nya misalnya ini untuk menghitung rata-rata, kemudian ya semua atribut deskriptifnya. Terus output range-nya kita mau taruh ya sebelah sini ya. Di sini misalnya. Ibu maaf itu share screen-nya nggak kelihatan, nggak Oh, muncul. sekarang apa yang muncul? Cuma tulisan ininya aja.
has started screen sharing. Oke. Saya coba ulang lagi. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, jadi tadi ngikutin di YouTube tadi, nanti muncul data analisis, kemudian kamu ikuti aja, maka setiap 2021 dibuat, 2022 dibuat, begitu untuk masing-masing pidana, terus perdata dan pidana khusus. Gitu ya. Itu tugas yang ke sampai 4. Nah, sampai ke 4 itu tugasnya kayak gitu. 2, 3, 4 tugasnya sama tadi. Kemudian yang kelima, buat resum 1. Ini saya punya resum 1. Nah, saya pengen tahu sebenarnya rata-rata, tadi kan dari statistik masing-masing kamu punya kan, untuk pidana berapa, perdata berapa, terus ditulis ulang di sini rata-ratanya aja. Standar deviasinya nggak usah dimasukkan di sini, cukup rata-ratanya saja. Untuk kita pengen tahu nih tren dari tahun ke tahun untuk setiap jenis pidana, perdata, dan pitsus berapa. Maksimalnya berapa dan minimalnya berapa. Ya, ini hanya memindahkan dari sheet pidana, perdata, dan pidana khusus ke resum 1. Nah, begitu keluar di sana, di sini terus ditulis ulang atau di copy boleh. Oke, itu nomor 5. Ya. Kemudian nomor 6, ini resum 2. Resum 2, kinerja penuntasan. Nah, tadi di setiap sheet pidana, perdata, dan pidana khusus sudah ada kinerja dalam persen. Untuk setiap tahun ya. Nah, di copy ke sini. Tadi misalnya ini kan yang di copy persennya. Yang di copy di sini, di copy. Terus jangan lupa juga pada saat mengcopy, nanti pada saat mempastekan ya, itu yang dipastekan lebih aman menggunakan value saja. Atau kalau mau di copy juga bisa sih seperti itu. Nah, caranya begini. Yang pidana kamu ambil saja pakai sama dengan itu ke sheet pidana ini. Bentar. Enggak putus Excel saya tampil di layar? Ya, Bu, tampil. Tampil. Nah, ini ya, pakai gini. Enter. Nah, itu bisa saya copy ke bawah. Itu dia akan mengikuti dengan nilai yang di sebelah kanan. Oke, ini yang resum 2 ya. Jadi resum 2 nanti kamu akan bisa tahu Kejati Aceh untuk semua perkara rata-rata kinerjanya berapa. Ini sudah saya tulis di sebelah kanan. Kalau mau nulis rata-rata itu rumusnya pakai average ya, pakai sama dengan nanti di sini dari B4 sampai J4. Nah, itu nanti akan keluar rata-ratanya berapa. Ya, apakah untuk semua kita pengen tahu kinerja untuk semua dari jenis perkaranya. Oke ya, ini mengisi resum 2. Nah, itu bisa kamu pakai, hasil resum 2 itu, bisa dipakai untuk membuat laporan produktivitas Kejati terurut dari yang paling produktif. Nanti diurutkan datanya. Dari resum 2 itu kamu urutkan berdasarkan yang rata-ratanya paling tinggi. Nah, itulah yang paling produktif secara rata-rata. Kemudian buat laporan Kejati dengan total perkara paling besar. Kalau total perkara paling besar, itu harus buat mirip seperti resum ya. Nah, ini nomor 8, 9, 10 itu advance saja deh. Minimal sampai nomor 7 ya. Nah, tapi saya akan jelaskan yang nomor 8, laporan Kejati dengan total perkara paling besar. Nah, total per tahun atau per apa gitu ya.
Nah, kalau mau total per tahun paling besar, oke, kita bisa tadi punya ini ya, punya data ini. Kamu bisa jumlahkan. Bentar, yang diminta adalah buat laporan Kejati dengan total perkara paling besar. Total selama 3 tahun ya, saya tambahkan. Total selama 3 tahun paling besar perkaranya. Kalau kita menjumlahkan yang ini, misalnya di sini sudah ada angkanya ya, 5 misalnya ya, ini 10 misalnya. Maka kalau saya jumlahkan, itu kita hanya bisa mendapatkan total pidana saja. Sedangkan kita butuh total perdata dan total pidana khusus. Kalau mau menggunakan data awal, oke, menggunakan data awal, kita bisa juga nih ya, data awal ini kita tampilkan semuanya. Ini caranya tidak hanya satu cara ya, jadi sebenarnya bebas mau caranya seperti apa, tetapi kita bisa, saya tambah sheet baru ya, untuk yang tugas ke-8. Tugas ke-8. Yang saya akan mengambil data Kejatinya dari sini untuk sheet ke-8. Oke, kemudian saya bisa melakukan sum. Kayak gini. Sum if. Saya akan menjumlahkan dari data awal, ini yang dicek. Nah. Ya, jadi dia akan menghitung otomatis ya berdasarkan rumusnya supaya pakai rumus dolar supaya angkanya nggak bergerak. Kemudian kita balik lagi ke sheet ini. Kriterianya adalah Kejati Aceh. Terus yang dijumlahkan yang mana? Yang dijumlahkan adalah kolom-kolom aja ya, karena ini ada yang diajukan yang diselesaikan. Nih, ini pidana. Ini total pidana. Ini nanti total pidana 3 tahun akan dijumlahkan. Oke ya. Nah, ini adalah total pidana. Nanti untuk total perdata tinggal disesuaikan kolomnya. Tadi pakai apa? Sum if gitu ya. Range-nya adalah, oke, kalau mau di copy dari sini Ctrl C, Ctrl V, cuma yang kriterianya adalah bukan dolar B tapi dolar A. Alamatnya ya. Yang ini. Kemudian data awalnya CDE. Karena E itu adalah data perdata yang diajukan. Nah, gitu ya. Itu ini tinggal di copy ke bawah, maka kita sudah tahu total setiap perkara. Nah, nanti kamu tinggal ngerjain yang pidana khusus. Terus dijumlahkan. Dijumlahkan dari kiri ke kanan. Kalau ini mau di copy. Tadi yang kita ubah bukan A, bukan B, tapi A ya. Karena dasarnya adalah Kejati ini, data Kejati. Terus data awalnya adalah G. Nah, itu sudah dapat semuanya untuk datanya. Berarti Aceh total perkaranya 1972 selama 3 tahun. Ya, itu
tugas yang nomor 8. Nah, tugas yang nomor 9 itu membuat grafik. Nanti saya akan upload Excel dari YouTube ya, untuk cara membuat grafik tentang produktivitas Kejati. Tadi produktivitas Kejati ada di sheet ini, gitu ya. Ini ada rata-rata kan? Kita ambil saja di sini produktivitas dari 38 provinsi gitu ya. Nanti akan ada diagram batang. Seandainya saya hanya menghitung produktivitas, hanya bikin chart untuk produktivitas yang pidana saja, maka caranya adalah di blok tadi ya. Di blok, kemudian kita insert, kita buat chart, diagram batang misalnya. Ya, ini chart sederhana untuk mengubah dari angka menjadi diagram batang untuk provinsi-provinsi yang ada. Oke, itu tugas nomor 9. Nah, buat grafik batang total perkara per jenis perkara yang diajukan dari tahun ke tahun. Perkara, jenis perkara, per jenis perkara yang diajukan, mungkin ini saya simplifikasi ya. Jangan per jenis deh, total perkara. Total perkara yang diajukan dari tahun ke tahun. Kamu bisa pakai yang tugas 8 ini tadi. Kalau di sini ada, ini total perkara dari tahun ke tahun. Bentar. Iya. Ini berarti harus ngitung sendiri ya, 2021 berapa? Sudah ada belum ya tadi ya? 2021 di resum 2 mungkin ya. Di resum 2 itu bisa dilihat total perkara dari tahun ke tahun. Kalau mau ditotalkan, tapi ini persen, resum 2 sudah bentuknya persen. Nah, coba bisa nggak yang nomor berapa? Nomor 10 ya. Jadi tadi minimal sampai nomor 7, nomor 8, 9, dan 10 itu challenge untuk yang bisa ya. Untuk yang bisa. Tapi sudah sampai nomor 7 itu udah hebat kalian. Bisa menggunakan Excel untuk siapa tahu nanti kamu jadi tata usaha di kementerian gitu ya, atau tata usaha eh, di Kejatinya sendiri. Kalau karena ini mengolah semua Kejati ya berarti harus di kementerian lah ya, Kementerian Kehakiman. Terus mengolah data-data seperti ini. Oke, bisa difahami tugasnya? Nah, yang dikumpulkan adalah nanti silahkan bisa japri ke saya kalau seandainya saya harus mengulang lagi tahapan-tahapannya ya. Tapi Excel kita hari ini yang habis dicoba ini nanti saya akan sebarkan lah ke tiap prodi sama ke rekamannya ya. Sama rekamannya. Jadi intinya adalah ini tadi tugas ini yang saya kasih warna merah ya. Oh, salah. Ininya ini. Sheet-nya nih. Ini ada tugasnya, ada 10, tapi minimal kamu mengerjakan sampai ke 7. Tadi yang ke-8 sudah dibuatkan ya totalnya. Bisa ditiru nanti seperti apa di Excel-nya. Kemudian membuat grafik produktivitas Kejati. Tapi tadi produktivitas itu dari sini ya datanya ya. Dari sini diambil yang kolom K. Kalau ini tadi hanya yang pidana saja. Ini rata-rata kinerja per
dari 3 tahun rata-ratanya berapa untuk semua perkara. Tadi saya beri contoh untuk yang ada di kolom pidana saja. Sedangkan untuk yang tugas ke-10 gitu ya, ini harus membuat sendiri seperti resum 2, tapi yang dimasukkan bukan persennya, melainkan yang dimasukkan adalah angka ajuannya. Oke, ini adalah analisis data sederhana, merupakan salah satu CPL dari mata kuliah ini, bahwa kalian harus memiliki keterampilan untuk menganalisis data dan saya pilihkan toolsnya menggunakan Excel. Ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri? Bu, di absen ya? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Untuk pembagian kelompok ini gimana ya, Bu? Gimana Nadine? Maksudnya pembagian kelompoknya nanti gimana ya, Bu? Katanya Ibu yang bagikan kelompoknya atau gimana, Bu? Ya, sudah ada Nadine. Oh ya. Jadi kalau kamu ada dari add link, kamu pilih grup, kelas, grup gitu, itu sudah ada kelompoknya. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Coba dicek dulu. Takutnya nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Ada menu kelas terus grup gitu nggak? Oh iya, udah ada, Bu. Udah ada ya? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi kelompoknya sudah ada. Terus mengerjakannya per kelompok. Nanti tempat ngupload tugasnya saya tambahkan. Tadi baru saya buat untuk kelompok 1. Tapi kalau kalian mau mulai diskusi, ya bisa langsung tadi ya, klik mulai diskusi. Nah, tidak hanya mengumpulkan file Excel-nya yang sudah jadi, tetapi satu kelompok nanti presentasi atau menunjukkan video mengerjakan tugas. Caranya gimana? Caranya yang mudah ya, kalau ada yang mau pakai OBS ya bagus gitu ya. Caranya yang paling mudah adalah kamu bikin akun Zoom, terus kamu semua sekelompok itu join di Zoom, gitu. Join di Zoom, terus ada satu yang share screen. Nah, terus perkenalan, share screen, direkam kan, jangan lupa direkam. Gitu ya, direkam. Setelah direkam kan misalnya ngerekam untuk saya mengerjakan soal tugas nomor 1 dan nomor 2 misalnya. Tahapannya begini, terus di save, selesai. Supaya nggak panjang ya, tadi ada yang wajib kan 7 tugas tuh. Ya misalnya 1 tugas 1 video berarti kamu ngumpulin videonya 7. Terus videonya diupload di kanal YouTube salah satu kelompok. Ya. Nanti yang di-share atau yang disetorkan ke sini adalah alamat di YouTube-nya gitu. Paham? Kansa Zahira kira-kira bisa Kansa? Paham ya, Bu. Bisa ya, pakai Zoom udah biasa lah. Ngerekam pakai Zoom. Ayo, gimana? Yang lain ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ibu izin bertanya, untuk penguploadan tugasnya yang upload ketua kelompok. Ya, salah satu, tidak harus ketua sih, tidak harus ketua. Tidak harus Ibu. ketua bisa. Hanya begini, saya akan menilai juga interaksi antar anggota kelompok ya. Jadi ketua itu tugasnya adalah membagi pekerjaan. Terus pengejadwal, kapan nih kita ketemuan gitu. Ini bagian ngerjakan bisa jadi ya, misalnya boleh saja misalnya A bertugas untuk mengekspor tugas 1, B mengekspor tugas 2, C mengekspor tugas 3, tapi pas rekaman kan bareng. Harus bareng pas rekaman. Oke, saya mau absen, silahkan tampil kameranya. Khawatir apa barcode-nya ya? Atau mau di-scan pakai barcode dulu?
Kalau pakai 2 device mungkin bisa. Silahkan. Sambil nanti yang gagal atau yang hanya pakai 1 device. 1 device juga bisa ya kayaknya ya. Scan. Baik, sudah ya. Saya tutup. Kita lihat Ibu, hasilnya. yang saya tidak bisa. Nggak apa-apa. Sama nggak Ibu. bisa. Nanti saya panggil ulang. Saya panggil Baik, ulang, Bu. makanya munculkan kameranya. Oh, semuanya gagal. Tadi Pak Ilham sukses nggak? Dilaporkan. Zaki Fadilah. Hadir, Bu. Mana. Ada, Bu. Bentar, Zaki belum muncul di jendelaku. Ada nggak, Bu? Oke. Dini Ervini. Hadir, Bu. Dimas Pratama. Dimas Pratama nggak ada. Revalina Caroline. Hadir, Ibu. Oke. Kansa Zahira. Hadir, Bu. Raden Asni. Raden Asni. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Tiara. Tiara. Ini judul lagu ya Tiara ya. Nggak ada Tiara ya. Silvana Bilkis. Hadir, Ibu. Oke. Fitri Rahmadani. Hadir, Bu. Dona Putri. Hadir, Bu. Maulana Aulia. Hadir, Bu. Zaskia. Hadir, Bu. Bentar, Zaskia belum muncul tuh. Kamu nggak bisa on cam ya? Ini on cam kok, Bu. Ah, Coba. udah. Ya, udah pindah. Baru pindah ke kamu. Barusan Maulana. Oke, Zaskia makasih. Yusiana Pinanda. Hadir, Bu. Oke. Katerina. Hadir, Bu. Oke. Kinastiar. Hadir, Bu. Oke. Made Dewantara. Hadir, Bu. Bohong. Hadir, Bu. Kenapa kamu panas-panas pakai gitu? Atau kamu di AC? Lagi masuk angin, Bu. Lagi masuk angin, Bu. Sakit, Bu, Cowok. sakit. Cowok kok masuk angin. Sakit, Bu, sakit hati, Bu. Sakit Enggak, Bu. hati. Apa namanya? Demam. Ya, oke. Ahnat Mahran Jaudan. Hadir, Bu. Oke. Ahmad kelihatan rambutnya doang. Renato Rasya. Anissa Kurniasari. Hadir, Bu. Ya, kamu lagi bermobil sama siapa itu? Sama Fitri, Bu. Nah, mau terus nge-grab mau kemana itu? Mau pulang Atau- ke Bandung, Bu. Oh, pulang ke Bandung. Ya, dari Banten, Bu. Oh iya, iya. Humaira Syahla. Hadir, Bu. Najwa Aulia. Hadir, Bu. Mana Najwa belum muncul? Ini udah ada, Ibu. Nah, sekarang baru muncul di saya. Regina Dinar Jessica. Hadir, Bu. Oke. Mufidah. Hadir, Bu. Bentar, belum kelihatan wajahnya Mufidah.
Neng Agis Sagita. Hadir, Bu. Oke. Nadine Andara Dalova. Hadir, Bu. Bu, maaf, Renato hadir. Siapa itu? Bentar. Renato, Bu, maaf. NPM 018. 018. Tapi kamu kok pakai helm gitu? Gimana kamu bisa mendengarkan aku? Ya udah hari ini dimaafkan karena saya juga telat ya. Zahra, Hadir, Ibu. Muammar, Ariel. Hadir, Bu, hadir. Oke. Valencio. Hadir, Bu. Hadir. Bos, yo, dengar. Muammar. Oke, Torik, Hadir, Bu. Anissa Putri Ramadhani, Hadir, Ibu. Tiara Rahmi Arasi. Sudah ya? Tadi udah tak panggil ya Tiara ya? Hadir, Ibu. Bukan, Bu. Bukan, beda lagi. Iya. Sorry. Dendi ini tadi yang nge-WA saya. Mana Dendi? Hadir, Bu. Ya, oke, makasih. Lutfi Nur Mauludi. Hadir, Bu. Kamu lahirnya bulan Maulud. Ya, Bu, mulut. Elvia Agustin. Ya. Hadir, Bu. Paswa Andika. Oke, makasih. Hadir, Bu. Ya, ini lagi di kampus ya? Itu tangganya. Lagi rame-rame. Oh, lagi rame-rame. Syafiq Naufal. Ajeng Ayu. Hadir, Oke. Naufal. Ibu. Naufal yang satunya ini, Naufal Muhammad Rasyad. Hadir, Bu, hadir. Oke. Naufal. Rizky Syahlani Abidin. Hadir, Bu. Oke. Rizky, waktu itu yang jawab ituku ya, infoku ya. Kamu jawab cuma tapi belum terrealisasi ya. Ketemu cuma. Baik, terima kasih ya. Itu tolong dikerjakan. Kalau nanti saya share videonya yang rekaman hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.